Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat rohani maupun nikmat jasmani. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, baginda besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf Anur. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan babul akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni al-akhluk, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan di setiap manusia. Dan pengertian akhlak menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan, pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Dalam Encyclopedia Britannica, akhlak disebut sebagai ilmu akhlak, yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik buruk, seharusnya benar, salah, dan sebagainya tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Selanjutnya, dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Pengertian akhlak menurut para ahli dalam Islam, menurut Ibnu Miskawayh, menurutnya akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat atau nafsu.
Menurut Muhammad bin Ali As-Syafi'i Al-Jurjani, akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan bahwa dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh alam berpatokan pada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlak terpuji yang ada dalam diri Rasulullah SAW patut kita jadikan contoh dan suri tauladan yang baik. Ada dua sumber yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keduanya pun dijadikan sumber akhlak Islamiyah. Jika manusia telah berakhlakul karimah atau akhlak yang baik, mulia, terpuji, insya Allah hidupnya akan jauh lebih baik. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan, baik sesama manusia apalagi kepada Allah sebagai pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangkai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat. Sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia. Tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati, maka tindakan batin dan gerak-gerik hati pun termasuk lapangan yang diatur oleh akhlak manusia. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah ia menjadi orang yang berakhlak baik. Tegasnya, baik buruk itu tergantung kepada tindakan hatinya. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi dituliskan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik, maka baik pula amalnya. Dan apabila buruk, maka buruk pula amalnya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa hati adalah bagian terpenting dari tubuh manusia. Sehingga apapun yang direncanakan oleh hati sejatinya akan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Dalam hal ini dapatlah diibaratkan bahwa jasad itu bagaikan pemerintahan dalam diri kita, sedangkan hati menjadi pusat pemerintahan. Seseorang yang mempunyai hati dan pendirian yang kuat, meskipun badannya tidak sekuat hatinya, lebih diharapkan akan memperoleh hasil pekerjaan daripada seseorang yang berbadan kuat tetapi hatinya lemah. Macam-macam akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lain, yakni berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga dan tamu, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain, memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya, membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Akhlak tercela, akhlakul mazmumah, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut ini adalah akhlak yang tercela, yakni berdusta, mengumpat, mengadu domba, iri hati atau dengki, congkak, ruang lingkup akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani.
Di samping itu, manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Dengan semuanya itu, manusia mempunyai kelebihan dan dimanapun saja manusia mempunyai perbuatan. Akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidikan untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang, sehingga anak akan tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri, kemudian merasa bahwa mereka mempunyai harga diri. Kehormatan dan kemuliaan. Seseorang anak haruslah mencintai kedua orang tuanya karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk engkau cintai, taati, dan hormati. Karena keduanya memelihara, mengasuh, dan mendidik, menyekolahkan engkau mencintai dengan ikhlas agar engkau menjadi seseorang yang baik, berguna dalam masyarakat, berbahagia dunia dan akhirat. Dan coba ketahuilah bahwa saudaramu laki-laki dan perempuan adalah putra ayah dan ibumu yang juga cinta kepada engkau. Menolong ayah dan ibumu dalam mendidikmu, mereka gembira bila mana engkau gembira dan membelamu bila mana perlu. Pamanmu, bibimu, dan anak-anaknya mereka sayang kepadamu dan ingin agar engkau selamat dan berbahagia. Karena mereka mencintai ayah dan ibumu dan menolong keduanya setiap keperluan. Akhlak bermasyarakat. Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira dan ikut susah jika orang tuamu susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolong kemudorotan. Orang tuamu cinta dan hormat pada mereka, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat kepada para tetangga. Pendidikan kesusilaan atau akhlak tidak dapat dilepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan. Kesusilaan atau moral timbul di dalam masyarakat. Kesusilaan atau moral selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sejak dahulu manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok-kelompok, bantu-membantu, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Ini merupakan apa yang disebut masyarakat. Kehidupan dan perkembangan masyarakat dapat lancar dan tertib jika tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat bertindak menuruti aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku. Akhlak bernegara, mereka yang sebangsa denganmu adalah warga. Masyarakat yang berbangsa yang sama denganmu tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka dan engkau timbul tenggelam bersama mereka. Akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.